Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Lela Mona Ganim di LME Communication Channel. Kita akan membahas kembali tentang komunikasi pastinya ya. Komunikasi korporat yang saat ini saya akan ajak untuk elaborasi. Dan komunikasi korporatnya adalah komunikasi yang tertarik dengan corporate culture. Ya, apa itu corporate culture? Saya merujuk kepada kajian yang kami elaborasi di dalam buku Komunikasi Korporat. Ini bukunya ya. Nah, di buku ini, buku yang kami tulis bersama Pak Edi Kurnia dan saya, ini membahas tentang gimana sih jadi praktisi komunikasi korporat yang diinspirasi oleh konsep-konsep yang cukup mapan ya, telah mapan ya. Kajian-kajian ini adalah kombinasi dari konseptual dan kontekstual yang disupport oleh para praktisi-praktisi dan akademisi-akademisi yang sangat berkualitas di Indonesia ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak untuk melihat tentang konsep dari budaya organisasi atau corporate culture secara spesifiknya ya. Saya akan merujuk pada satu teori saja, satu teori yang saya suka sekali dengan teori itu, yang ditulis oleh Trujillo, Pakanowski dan O'Donnell Trujillo ya. Dia menulis pada tahun 1982, udah lama sekali. Tetapi konsepnya itu keren banget. Teori ini adalah teori organizational culture theory. Sampai sekarang kajian ini masih menjadi referensi untuk bagaimana kita mau menginternalisasikan budaya di dalam perusahaan begitu. Mudah difahami, bagus, dan menarik sekali. Nah, Trujillo Pakanowski ini diinspirasi oleh analogi dari Clifford Geertz, seorang antropolog Amerika yang banyak banget research-nya di Indonesia. Beken banget nih Clifford Geertz ini ya. Clifford Geertz ini memberikan analogi bahwa budaya itu seperti jaring laba-laba begitu. Nah, ya, manusia adalah hewan yang bergantung pada jaring kepentingan. Metafora ini maknanya adalah manusia membuat sendiri jaringnya sama seperti laba-laba membangun sarangnya begitu. Nah, budaya organisasi yang mengacu pada pemikiran dari Geertz itu menurut Trujillo dan Pakanowski dibentuk oleh anggota organisasi di dalam desain yang sedemikian rupa seperti jaring laba-laba begitu. Yang berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Jadi dirajut sendiri nih gitu ya budaya organisasinya. Jadi manusia seperti hewan jaring, hewan laba-laba yang membangun jaringnya sendiri. Nah itu dia. Dengan kita membangun budaya organisasi, kita bikin jaring kita, gitu ya. Geertz meyakini budaya merupakan jaringan dari berbagai makna yang penting dan bertujuan untuk berbagi nilai. Ya, struktur dalam jaringan dalam proses pemintalan jaring itu syarat sekali dengan makna dan proses pemintalannya itu namanya komunikasi. Jadi budaya dan komunikasi itu sangat erat. Budaya diproduksi. Nah, budaya diproduksi. Budaya bukan dibawa beserta kelahiran, budaya diproduksi. Budaya diproduksi tersebut, kalau pakai analogi Geertz adalah seperti laba-laba yang bikin jaringnya sendiri. Ya, dibikin jaring-jaring laba-labanya sendiri. Budaya jadi gaya hidup, a way of living di dalam organisasi. Kalau tadi kita
dari pandangan awal oleh Marvin Bower, the way we do things around here. Nah, budaya adalah seperti itu. Budaya adalah cara kita menjalankan organisasi kita, begitu ya. Nah, a way of living, the way we things do around here. Budaya bukanlah sesuatu yang organisasi miliki, tapi organisasi sendiri merupakan budaya. Ya, a culture is not something an organization has. A culture is something an organization is. Jadi disitulah perusahaan itu juga adalah budaya sendiri. Untuk memahami budaya, kita bisa berfokus memahami makna yang difahami bersama di dalam budaya, gitu ya. Asumsi budaya, kalau kita merujuk pada kajian dari West and Turner yang ditulis oleh Pakanowski and Trujillo, asumsi-asumsinya itu anggota organisasi atau orang yang ada di dalam organisasi menciptakan, ya kayak tadi jaring laba-laba tadi ya, laba-laba yang menciptakan jaringnya. Anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama, ya, mengenai realitas organisasi. Hal ini menghasilkan pemahaman lebih baik terhadap nilai-nilai organisasi. Jadi, ketika anggota organisasi punya pemahaman yang sama, perasaan yang sama tentang realitas organisasi, ini akan menjadi lebih baik terhadap organisasi. Penggunaan serta interpretasi simbol punya makna penting dalam budaya di dalam organisasi. Ketika anggota organisasi memahami simbol itu, maka dia akan mampu bertindak menurut budaya dari organisasi tersebut. Balik lagi, the way we do things around here. Dan manusia yang memproduksi budaya. Budaya itu ketika sama sepakat di dalam organisasi, itu menjadi budaya organisasi. Organisasi punya budaya berbeda, dan interpretasi tindakan dalam budaya tersebut bisa bervariasi. Penafsiran individu terhadap suatu budaya tertentu berbeda dengan budaya lainnya. Perbedaan ini justru dapat menjadi kekuatan dalam organisasi. Jadi antara organisasi yang namanya sorry, saya off dulu teleponnya. Kita lanjut lagi ya. Menjadi anggota organisasi itu kita perlu punya peran aktif. Nah, Trujillo Pakanowski meyakini bahwa anggota organisasi ikut berkontribusi bikin budaya. Nah, jadi asumsi yang pertama tadi bahwa menciptakan dan mempertahankan perasaan bersama tentang realitas organisasi tercermin dari nilai-nilai yang menjadi standar dan prinsip dalam budaya. Jadi harus ada standar dan prinsip yang jelas, gitu ya. Nilai-nilai akan memandu anggota organisasi memahami mana yang penting, mana yang tidak penting. Nilai tersebut berasal dari pengetahuan moral yang dihantarkan bersama melalui percakapan, kisah, gitu. Jadi nanti supaya kita mau mengajarkan sesuatu kepada anggota organisasi bisa dengan cerita, story, gitu ya. Itu bagus sekali melalui cerita, karena cerita itu menjadi inspirasi penting. Cerita itu bermakna besar gitu di dalam organisasi. Anggota organisasi yang tidak saling berbagi cerita menghasilkan pengertian terhadap anggota organisasi yang mau berbagi cerita menghasilkan pengertian yang kira-kira sama dengan nilai-nilai organisasi tersebut. Jadi diharapkan aktif terlibat dalam mengkomunikasikan dan membentuk nilai-nilai budaya organisasi. Saya berikan sebuah contoh. Ada sebuah perusahaan di mana saya pernah membantu di sana. Dia punya budaya safety. Ya, penting banget safety ini karena kalau ada apa-apa, dia butuh
karena perusahaan itu perusahaan yang berhubungan dengan oil, ya, sehingga dia benar-benar butuh safety yang sangat tinggi dan itu harus terinternalisasi pada seluruh anggota organisasi gitu. Gimana caranya? Caranya adalah dengan budaya safety tadi diinternalisasikan, dia punya kegiatan tiap hari selalu anggota organisasi saling berbagi cerita tentang safety. Jadi nanti ada briefing pagi gitu ya. Briefing pagi itu mereka kumpul, lalu pada saat briefing pagi itu dia silakan gantian siapa yang mau cerita hari ini. Nanti ada yang cerita, saya tadi pagi di jalan ngelihat ada orang naik bus, ibu-ibu, busnya itu sambil berjalan begitu, sambil berjalan. Jadi kakinya sebagian di kaki di bawah, sebagian kakinya naik. Ini ceritanya kira-kira 15 years ago lah gitu ya, atau 12 years ago gitu ya. Karena kalau sekarang konteksnya bus itu naiknya beda gitu ya, naiknya naik ada apa namanya, ada ruangan khusus dan lain sebagainya begitu. Nah di waktu itu terjadi kayak gitu, busnya itu mobilitasnya tinggi dengan mobilitasnya tinggi itu pada buru-buru naik ya gitu ya, dan kakinya ada yang ke bawah, ada yang sebagian jadi satu kaki di bawah, satu kaki di bus. Sambil busnya jalan pelan-pelan, dia berusaha untuk kakinya naik. Dengan dia bercerita itu, dia bilang, saya belajar banyak betapa berbahayanya tidak safe dari ibu tersebut, dan ini membahayakan untuk kehidupan ibu tersebut dan kehidupan keluarganya. Nah, dia bercerita juga bagaimana perasaan dia ngelihat itu dan lain sebagainya. Jadi setiap hari, setiap anggota organisasi saling berbagi cerita, pengalaman yang dia alami. Atau misalnya dia cerita tentang bagaimana anaknya, atau dia cerita tentang ada satu buku yang dia baca, diceritain. Jadi boleh semua saling ganti-ganti bercerita. Jadi itu memainkan storytelling. Itu menarik sekali. Jadi nilai-nilai yang diantarkan dari nilai yang sudah disepakati lalu diturunkan dalam berbagai cara. Nah, Pak Kanuski dan Trujillo ini memberikan peta gimana caranya nuruninnya dengan cara yang sangat menarik. Anggota organisasi saling berbagi cerita, menghasilkan pengertian terhadap nilai organisasi tersebut. Yang pertama adalah menciptakan dan mempertahankan perasaan bersama. Gimana caranya? Pakai cara tersebut. Asumsi yang kedua yang dipakai adalah realitas dan budaya organisasi ditentukan sebagian oleh simbol yang merepresentasikan makna, gitu ya. Nah, simbol itu nanti makanya ada logo, ada desain, ada ritual, ya kayak upacara, kayak simbol apa verbal seperti gurauan, istilah-istilah begitu ya. Itu juga penting untuk dibiasakan. Misalnya ya, saya berikan contoh tentang pegadaian yang kami tulis di dalam buku tersebut. Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Dia bikin tagline-nya kayak begitu, gitu ya. Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Dan itu disampaikan dalam berbagai cerita, dalam simbol, dalam desain, gitu ya. Dan orang diingatkan terus, misalnya dalam iklannya juga dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia datang ke sana, mereka sudah punya bayangan, oke, kayaknya aman deh di sini ya. Saya masuk ke sini mengatasi masalah tanpa masalah gitu. Nah, ini penting. Atau Bank BRI melayani dengan setulus hati misalnya gitu ya. Jadi dengan itu menjadi panduan bagi anggota organisasi untuk kalau layani pakai hati ya, setulus hati begitu. Nah,
simbol dalam mengkomunikasikan nilai-nilai perusahaan itu bisa dilakukan dengan sangat baik. Jadi dengan itu ini akan membuat kita menjadi ingat. Lalu asumsi ketiga adalah organisasi punya budaya yang beda-beda. Interpretasinya juga bisa macam-macam. Misalnya sebuah perusahaan punya budaya kerjasama, kualitas, kreatif. Bisa jadi punya perbedaan penafsiran dari anggota organisasi. Kreatifnya sekreatif apa ya? Kerjasamanya kayak gimana ya? Jangan-jangan kerjasama buat korupsi. Atau jangan-jangan kerjasamanya buat meningkatkan produktivitas, bikin karya-karya yang bagus gitu ya. Perbedaan ini jadi kekuatan atau kelemahan. Kerjasama kuat tapi buat ngaco, itu bisa jadi kekuatan besar tetapi negatif. Nah, untuk asumsi ketiga ini, misalnya perusahaan asing terkemuka milik Jerman yang beroperasi di Indonesia, dia punya penurunan pendapatan yang signifikan setelah diteliti dengan cermat. Ternyata budaya individu yang dimiliki oleh anggota organisasi juga memberikan pengaruh besar terhadap perusahaan tersebut. Orang Jerman, ini real story ya, ada sebuah perusahaan Jerman. Orang Jerman itu cenderung menempatkan kesetaraan dalam berdiskusi dan menempatkan budaya jarak kekuasaan rendah. Kita lihat kalau pakai konsepnya Hofstede, ada jarak kekuasaan tinggi, jarak kekuasaan rendah. Jarak kekuasaan tinggi itu antara diinspirasi dari rumah, sekolah, dan di tempat kerja. Di rumah itu jarak kekuasaan tinggi itu orang tua dengan anak, jaraknya tinggi. Guru dengan murid jaraknya tinggi, kemudian atasan dengan bawahan jaraknya tinggi. Ada negara-negara dengan jarak kekuasaan rendah. Di rumah jarak kekuasaan rendah, orang tua dengan anak jaraknya rendah gitu. Jadi fun aja gitu, bisa ngobrol dan sebagainya. Jarak kekuasaan rendah di sekolah, guru sama murid gitu ya. Jarak kekuasaan rendah di kantor, bisa saling berbagi dan sebagainya. Nah, budaya Jerman itu jarak kekuasaan rendah. Dan dia mengharapkan setiap orang bisa mengembangkan kreativitas muncul dari bawahan dan bertanggung jawab dalam penyelesaian suatu tugas, lalu menyampaikan secara langsung apa yang dia pikirkan kepada atasan. Karena dia berpikir dengan pengalaman budaya di negaranya, itu biasa begitu, misalnya jarak kekuasaan rendah, ada ide yang disampaikan, yang pokoknya dia udah ngasih stimulus, ayo punya ide, ayo kreatif, nanti sampaikan kepada kami, kita diskusikan. Nah, pada perusahaan yang memiliki budaya seperti itu, dan ini adalah budaya dari masyarakat Jerman yang kebetulan punya perusahaan di Indonesia, sementara budaya Indonesia itu cenderung berjarak kekuasaan tinggi, cenderung menghargai keputusan atasan dan cukup banyak yang kurang terbiasa menyampaikan pandangannya kepada atasan secara terbuka dalam mengatasi masalah. Dia menghormati atasan, menjalankan tugas dari atasan. Jadi aktivitas perusahaan dalam konteks ini mengalami kesulitan ketika manajemen dia dengan gaya budaya yang berkonteks rendah, sementara anggota organisasinya berkonteks tinggi dan tidak cukup waktu atau upaya untuk mengantarkan budaya baru ini menjadi terinternalisasi. Karena budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, karena ini dia dari perusahaan Jerman ada di Indonesia dengan budaya tersebut, sementara recruitingnya pegawai-pegawainya dari Indonesia dan orang Indonesia dengan budayanya gitu ya, dia tidak cukup untuk mengantarkan proses yang dibutuhkan seperti itu. Lalu akhirnya perusahaannya itu bankrupt atau artinya dijual, lalu diambil alih oleh orang Jepang. Aktivitas budaya Jepang itu lebih detail, menjalankan pendampingan intens dengan sifatnya, jarak kekuasaan tinggi juga. Jadi dia berfokus pada target, mencapai keuntungan yang diharapkan dengan adanya pendampingan. Jadi tidak, ayo idenya apa disampaikan. Sementara
budaya yang dari Jerman dan dari Jepang itu kontras sekali bedanya. Dan untuk produk yang sama, yang Jepang survive, yang diambil alih oleh Jepang survive, yang diambil alih oleh Jerman tidak survive. Budaya organisasi yang bisa interpretasi berbeda-beda oleh anggota organisasi perlu difahami oleh praktisi komunikasi di dalam perusahaan. Jadi dia bisa ngelihat, oh iya ya, ini yang terjadi. Berarti harus ada proses internalisasi yang cukup. Nah, di dalam membangun budaya organisasi, pada kesempatan ini kita akan meminjam apa yang digagas oleh Pak Kanowski and Trujillo. Dia mengenalkan bagaimana menginternalisasi budaya organisasi dengan sangat baik. Dia memperkenalkan namanya adalah penampilan organisasi. Ini adalah merefleksikan interaksi di dalam kehidupan di dalam organisasi. Untuk melakukan generalisasi terhadap budaya hampir tidak mungkin. Jadi harus ada pertunjukan organisasi, pertunjukan komunikasi dari anggota organisasi supaya dapat memahami budaya organisasi. Jadi ada demonstrasi gitu, ada pertunjukan gitu sehingga orang jadi apa ya? Ada upaya ditampilkan budaya tersebut sehingga menjadi terinternalisasi gitu. Sorry kalau masih agak rumit bahasanya ya. Jadi penampilan komunikasi organisasi punya 4 karakteristik. Nanti akan lebih mudah detailnya ya. Jadi memang kadang-kadang kita mengalami butuh waktu untuk mengunyah-ngunyah teori gitu ya. Penampilan komunikasi punya 4 karakteristik. Interaksional, yaitu komunikasi lebih cenderung dialog, bukan bicara sendiri, self talks, tetapi dialog. Jadi interaktif, interaksional. Tindakan sosial, bukan tindakan tersendiri. Jadi orang yang ada di anggota organisasi ikut di dalamnya sehingga internalisasi terhadap budaya organisasi itu jadi memungkinkan. Kemudian harus kontekstual. Penampilan komunikasi bukan tindakan sendiri tetapi ditanamkan dalam kerangka aktivitas. Konteks. Misalnya yang tadi saya kasih contoh tentang budaya kreatif. Kreatif itu dikontekskan di bagiannya masing-masing. Kreatif untuk supir apa ya? Kreatif untuk produksi, bagian produksi apa ya? Kreatif untuk bagian marketing apa ya gitu. Jadi kreatif diturunkan kontekstual. Dan ini perlu pertama tadi interaktif, interaksional. Ketiga, penampilan adalah peristiwa atau episode. Memiliki awal dan memiliki akhir. Dapat dibedakan antara peristiwa dengan peristiwa lain. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang kita manfaatkan untuk menginternalisasi budaya tersebut. Kemudian penampilan diciptakan sendiri, ada improvisasi. Jadi setiap anggota organisasi perlu menciptakan juga secara improvisasi. Nah, di dalam membangun budaya organisasi, jadi kalau kita ingin budaya organisasi kita adalah tadi mandiri, kreatif, gitu ya, disiplin, ya misalnya ya, customer oriented, integrity dan lain sebagainya, gitu ya. Kita silakan pilih apa yang mau dibikin. Nah, caranya adalah diinternalisasi melalui penampilan organisasi. Penampilan organisasi itu ada 5 pendekatan menurut Pak Kanowski Trujillo. Pertama adalah ritual. Ritual itu aktivitas-aktivitas apa secara ritual kita lakukan terus gitu ya. Kemudian ada hasrat atau passion gitu ya. Passion itu sesuatu yang terkait dengan feeling ya. Sosialitas, ya, kemudian politik dan enkulturasi. 5 cara ini bagaimana menginternalisasi budaya organisasi.
Pada kesempatan ini saya akan mengelaborasi karena ini sungguh tidak sederhana ya, perlu kita kunyah-kunyah dengan perlahan-lahan, dan hasil kunyahan tersebut kami tampilkan dalam bentuk matriks yang insya Allah akan lebih sederhana untuk difahami begitu ya. Jadi baca bukunya ya. Ada 5 tadi ya. Yang pertama ritual. Ritual adalah kegiatan yang diulang secara teratur. Tadi itu rumusnya ya. Penampilan organisasi itu perlu terus-menerus dilakukan gitu ya, ritual. Nah, ritual sendiri, ritual di dalam organisasi itu ada 4 ya. Ritual individu, ritual pribadi, ritual kerja, ya, ritual sosial, ketiga ritual sosial, keempat ritual organisasi. Jadi ritual pribadi, ritual kerja, ritual sosial, dan ritual organisasi. Nah, apa itu? Ritual pribadi adalah kebiasaan pribadi. Dapat memperbaiki pemahaman tentang pengalaman umum, memberi legitimasi pada apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan. Apa ritualnya? Misalnya, ritualnya adalah disiplin misalnya ya, untuk nilai disiplin ya. Ritualnya apa ya? Oh, berarti dia tuh selalu datang, setiap individu itu tersebut gitu ya, datang jam 7 misalnya gitu. On time jam 7. Caranya berarti dia dari rumah jam segini, terus dia naik ini, terus dia gini gitu ya. Itu ritual pribadi untuk disiplin. Jadi sekali lagi disiplin tidak hanya kehadiran ya, tetapi disiplin itu adalah sesuatu apapun. Kerjaan, disiplin, tanggal segini, jam segini misalnya begitu ya, harus selesai ya selesai gitu. Saya punya satu contoh, saya punya teman namanya Bapak Eki, dia di organisasi kami ketua divisi. Beliau selalu bawa cemilan khas daerah tertentu dalam pertemuan mingguan ya. Kami bisa merasakan kehangatan persahabatan itu gitu, kebersamaan. Jadi ritual yang dia lakukan itu membangun budaya kebersamaan, caring. Kemudian ada Novi, seorang GM, selalu mendatangi anak buahnya ketika akan mengajak mereka berdiskusi. Jadi bukan pintu saya terbuka untuk Anda, tapi saya datang untuk Anda gitu ya. Ini berbeda dengan GM lain yang cenderung dipanggil gitu ya kalau dia perlu. Jadi ritual individu tersebut membangun sekat-sekat yang membatasi gitu. Dalam 1 minggu selama 3 kali Pak Bambang datang ke kantor jam 6 pagi, terus jogging ya di taman dekat kantor 1 jam sebelum mulai kerja. Itu juga ritual yang bagus gitu ya. Ritual pribadi. Nah, ini bisa silakan dihubungkan kalau dengan organisasi dengan nilai-nilai organisasi ya. Mona menggunakan sebagian waktunya untuk coaching para karyawan staf perusahaan terkait dengan keterampilan komunikasi misalnya gitu ya. Pakai ini narsis sedikit ya, ditambahin cerita personal story. Nah, ini adalah ritual. Artinya ritual itu bisa ritual pribadi atau juga ritual tugas atau ritual sosial, dan keempat adalah ritual organisasi. Itu tadi ritual pribadi. Ritual pribadi kalau ini sejalan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh perusahaan ini bagus gitu. Ritual kerja. Seorang resepsionis akan menyambut tamunya. Jadi ritual kerja sekali lagi ya, ritual kerja adalah perilaku berulang yang membantu seorang menjalankan pekerjaan mereka dengan baik. Kalau tadi ritual pribadi terkait dengan pribadi kita, kalau ritual kerja terkait dengan pekerjaan. Jadi misalnya ketika datang orang seperti yang saya tadi pernah contohkan di dalam video sebelumnya tentang misalnya Bluebird misalnya ya, yang dia selalu mengatakan selamat pagi atau selamat siang, mau diantar kemana gitu. Nah ini misalnya selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Hotel X misalnya gitu ya.
Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Selamat datang di Hotel X. Ada yang bisa kami bantu? Nah, itu ekspresinya, pilihan katanya udah spesifik gitu. Nanti penjelasannya, kami punya jenis kamar yang kayak gini, kayak gini, kayak gini, gitu. Itu dia punya cara dia mengungkapkan secara ritual itu sudah di-set sedemikian rupa, dan ini menunjukkan perusahaan ini nih punya budaya pelayanan yang baik gitu. Jadi pelayanan itu diturunkan dalam ritual-ritual aktivitas. Apa ingin kamar double bed atau twin bed misalnya gitu, whatever ya. Terus lanjut ya. Ada yang lebih canggih nih buat ceritain ini ya. Oke. That's task ritual kerja. Contoh lain misalnya ya. Ketika seorang menanyakan tugas di Konsil Kedokteran Indonesia, anggota konsil akan menjelaskan apa itu Konsil Kedokteran Indonesia, apa saja yang dilakukan, tugasnya, wewenangnya gitu ya. Nah, itu ritual kerja. Jadi dia udah tahu seperti apa yang perlu dilakukan ketika ada orang bertanya. Seorang manajer marketing komunikasi punya ritual tugas, yaitu melakukan sejumlah kegiatan rutin, promosi produk, jasa, melakukan iklan, kemudian juga pemasaran langsung, personal selling, tatap muka dengan calon pembeli, gitu ya, menjalankan kerjasama dengan hubungan pihak-pihak yang dianggap penting dan lain sebagainya. Itu ritual kerja. Jadi dia udah punya set. Dia harus ngapain gitu ya. Jadi misalnya dalam mengerjakan sesuatu dengan secara disiplin, dia akan melakukan ini. Ketiga, terkait dengan ritual, jadi unsur dari bagaimana menginternalisasi nilai budaya ada 5, budaya organisasi ada 5. Pertama ritual terdiri dari 4 ya. Ritual individu, ritual kerja, ritual sosial, ritual organisasi. Ritual sosial. Misalnya ada happy hours ya seusai jam kerja untuk diskusi apa aja, keluh kesah perusahaan, keluh kesah kerjaan, olahraga bareng, yoga, ngobrolin politik, hobi, bercanda, jalan bareng gitu ya. Itu ritual. Ini tidak terkait tugas penting dengan perusahaan, tetapi itu membangun hubungan. Atau misalnya yuk naik gunung bareng, nonton bareng, makan bareng, dan itu menciptakan suasana kebersamaan. Itu ritual. Kemudian yang ketiga adalah ritual sosial, ya. Ritual sosial tadi ya. Yang keempat adalah ritual organisasi. Misalnya rapat organisasi internal skala nasional atau skala internasional, misalnya ya rapat tahunan atau rapat rakor misalnya ya. Seperti itu. Ini dapat menginternalisasi nilai-nilai terkait dengan orientasi kinerja, kerjasama, spirit unggul, dan lain sebagainya. Jadi di dalam ritual organisasi itu mengikut sertakan seluruh anggota organisasi secara reguler. Ini ritual namanya juga, secara reguler. Misalnya ada employee gathering, tamasya yang dikelola oleh anggota organisasi dengan tujuan untuk menciptakan keakraban, saling pengertian, atau lomba inovasi tahunan yang ditujukan untuk mempertandingkan gagasan-gagasan inovasi dari masing-masing departemen, pertandingan antar karyawan dalam rangka ulang tahun perusahaan atau 17 Agustus gitu, itu juga bisa saja. Jadi 5 cara dalam menginternalisasi nilai budaya. Yang pertama adalah ritual, yang terdiri dari 4 saya sudah jelaskan. Sekarang yang kedua tentang passion atau hasrat ya. Apa itu passion? Membangun hasrat yang membuat tugas yang menjemukan jadi menarik. Bisa dengan dongeng, bisa dengan lagu, bisa dengan banyak hal ya. Karena orang suka dramatisasi. Manusia itu pendongeng. Cerita lucu atau cerita yang diulang-ulang diantarkan pada anggota organisasi ini penting sekali. Perusahaan
yang menciptakan inspirasi dalam pikiran kepada tenaga kesehatan rumah sakit bahwa mereka adalah pahlawan kesehatan, ya. Bisa Anda adalah pahlawan kesehatan, itu bisa. Atau ke di kampus misalnya atau di lembaga pendidikan. Anda adalah pahlawan pendidikan, ini juga bisa. Jadi di situ bisa dilakukan. Atau ada lagu-lagu yel-yel ya yang diciptakan oleh perusahaan dapat menginternalisasi nilai-nilai. Seperti misalnya ada satu research ya yang pernah dilakukan terkait dengan ini apa namanya? Koperasi. Di dalam koperasi itu ada marsnya yang ada nilai-nilainya tuh teladan, jujur, saling percaya, solidaritas, kesetiakawanan gitu ya. Untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan. Jadi dalam lagu itu diinternalisasi. Kemudian cerita-cerita storytelling yang menginspirasi dari CEO atau yang lainnya. Tentang semangat kerja, gimana awal pendirian perusahaan misalnya gitu ya, yang sering diceritakan tentang Apple itu ya, gimana caranya dia waktu makan buah apel setengah dan lain sebagainya, itu ya menarik sekali ya. Bagaimana perusahaan bangkit dari kesulitan itu juga bisa jadi cerita, passion, ya, keberhasilan yang dicapai, cerita pribadi, cerita orang lain, cerita keluarga. Misalnya perusahaan perminyakan menginternalisasi budaya keselamatan kerja seperti yang saya tadi ceritakan misalnya ya. Kata-kata inspiratif dalam bentuk spanduk, quotes of the day gitu ya. Itu passion. Quote of the day-nya dioptimalkan untuk mendukung misalnya produktivitas atau kreativitas misalnya begitu. Itu juga bisa. Kemudian yang ketiga, sekali lagi saya ulang, adalah satu ritual, dua passion atau hasrat, ketiga sosialitas. Keempat adalah politik, kelima adalah enkulturasi, ya. Ketiga adalah sosialitas. Sosialitas berkaitan dengan upaya menguatkan pemahaman umum tentang kesopanan dan menggunakan aturan sosial dalam berorganisasi, gitu. Di antaranya misalnya ada kode etik dalam perusahaan seperti pedoman internal. Kode etik perusahaan ini adalah begini-begini. Misalnya integritas dimasukin dalam kode etik. Yang mengikat berisi seperangkat nilai budaya, etika bisnis, etika kerja, norma-norma, kepatutan, tata perilaku, kebijaksanaan yang dibukukan oleh perusahaan sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh anggota organisasi di dalam berinteraksi dengan internal maupun eksternal. Aturan ini jadi pertimbangan kalau dia ragu-ragu dalam bertindak. Apa ya yang harus dilakukan ya kita. Jadi sosialitas ini penting sekali. Misalnya tadi integritas, dia harus dimasukkan ke sana. Atau misalnya aturan berpakaian di dalam organisasi, ada tuh ada aturan, ada kode etiknya misalnya gitu. Jadi dia kalau dia lagi ini dia mikir oh iya ya saya harus gini ya gitu. Keempat adalah tadi ritual, passion, sosialitas, sekarang politik. Politik adalah penampilan politik menciptakan dan memperkuat gagasan tentang kekuasaan dan pengaruh, penempatan strategis dalam organisasi untuk alasan politis. Misalnya, aturan pemilihan presiden direktur, direksi, manajer, ada aturannya. Di sebuah koperasi diatur tata cara pemilihan pengurus, pengawas koperasi. Bagaimana proses seleksi dijalankan. Ini politik ini adalah perpindahan kekuasaan tadi gitu. Jadi itu dia jelas. Kalau misalnya nggak ada aturan, bagaimana suasana kerja di dalam perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah enkulturasi. Enkulturasi adalah pengajaran norma-norma dan nilai perusahaan pada anggota organisasi. Di sini perlu
menjelaskan begini cara kita melakukan sesuatu. Nah, ini dia. Enkulturasi ini, the way we do things around here, ini di sini nih. Jadi tidak hanya diajarin nggak ada proses ritual, nggak ada proses kegiatan sehari-hari, nggak ada proses passion supaya lebih terasa, nggak ada. Cuman ini kognitif aja nih, pikiran doang nih. Nggak ada sosialitas, nggak ada politik, ini nggak jalan. Jadi enkulturasi perlu untuk terus-menerus dilakukan sehingga dia ngerti, oh harusnya gini nih, gitu ya. Menghubungkan pegawai dengan budaya perusahaan melalui proses pembelajaran. Saya ada seminar, ada training dan lain sebagainya. Enkulturasi juga dapat dilakukan secara dialog. Misalnya di pesawat ya. Nah, dia seorang pramugari senior memberitahu juniornya bagaimana menangani penumpang yang kasar misalnya dengan cara elegan sehingga penumpangnya jadi respect, tidak lagi coba-coba. Ini adalah bentuk permainan yang nyata dan penempatan proses pembelajaran secara berkualitas. Kayak begitu. Dialog tentang bagaimana melayani penumpang secara profesional ini terus berkelanjutan sehingga pegawai baru merasa terhubung dengan budaya perusahaan ya yang memberikan customer first misalnya ya, yang diantaranya mengusung pelayanan terbaik, service excellence, profesionalitas, safety dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan budaya organisasi. Dan cara menginternalisasi budaya organisasi itu perlu secara kreatif dan terus-menerus dicari caranya. Dan ini adalah aktivitas kegiatan internal di dalam organisasi. Jadi para praktisi komunikasi, para direktur komunikasi korporat, manajemen komunikasi korporat perlu mencari cara bagaimana menginternalisasi budaya korporat. Pertama bikin dulu. Bikin yang bagus, bikinnya juga dengan berbagai cara ya, bisa jadi dari dari pimpinan, kita sarikan apa yang diharapkan, atau melalui diskusi kolektif, atau melalui pihak eksternal, yaitu dari konsultan. Semoga dialog ini mencerahkan untuk komunikasi korporat terkait dengan corporate culture, dan terima kasih, tetap stay untuk mengikuti dialog-dialog kita di dalam kajian-kajian komunikasi. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment supaya saya tahu apa yang penting untuk dielaborasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.